Diablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melani dengan NIM 23135103. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester manajemen homestay dengan mereview 10 artikel. Pengantar tentang akomodasi. Akomodasi adalah tempat tinggal sementara yang disediakan bagi wisatawan selama melakukan perjalanan. Jenis-jenis akomodasi yang umum meliputi hotel, homestay, guest house, dan villa. Setiap jenis memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Akomodasi memainkan peran penting dalam industri pariwisata karena memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan dalam konteks edukasi, pemahaman tentang akomodasi, membantu mempersiapkan tenaga profesional di bidang perhotelan dan pariwisata. Artikel pertama yaitu pengertian dan jenis-jenis akomodasi. Penulisnya Rina Suryani 2023, bersumber dari Jurnal Pariwisata Nusantara Volume 5 Nomor 2. Isi utamanya yaitu yang pertama, definisi akomodasi sebagai tempat tinggal sementara. Yang kedua itu berbagai jenis akomodasi dalam industri pariwisata. Yang ketiga itu perbedaan karakteristik antara hotel dan homestay. Dan yang terakhir itu klasifikasi berdasarkan fasilitas dan layanan. Artikel yang kedua yaitu peran akomodasi dalam industri pariwisata. Identitas artikel yang penulisnya yaitu Ahmad Fadli 2022, bersumber dari Jurnal Ekonomi dan Pariwisata Indonesia Volume 4 Nomor 1. Ringkasan dari artikel ini yaitu membahas peran penting akomodasi dalam memberikan kenyamanan bagi wisatawan selama perjalanan mereka. Selain itu, artikel ini mengkaji dampak ekonomi yang signifikan dari industri akomodasi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu artikel homestay sebagai akomodasi berbasis masyarakat. Penulisnya itu Dewi Kartika 2021, bersumber dari Jurnal Pengembangan Desa Wisata Volume 3 Nomor 4. Isi utama dari artikel ini yaitu yang pertama, konsep homestay sebagai akomodasi berbasis masyarakat. Yang kedua itu pariwisata berkelanjutan melalui keterlibatan warga lokal. Yang ketiga yaitu manfaat ekonomi yang langsung bagi masyarakat setempat. Dan yang terakhir yaitu pelestarian budaya dan kearifan lokal. Artikel yang keempat yaitu standar dan kualitas pelayanan akomodasi. Penulisnya itu Budi Santoso 2023, bersumber dari Jurnal Manajemen Perhotelan Volume 6 Nomor 1. Bertopik standar dan kualitas pelayanan akomodasi. Artikel ini membahas standar pelayanan akomodasi yang menjadi kunci kepuasan tamu. 4 aspek utama yang dibahas meliputi kebersihan fasilitas, kenyamanan ruangan, keamanan tamu, serta keramahan staf. Kualitas pelayanan yang konsisten menjadi faktor penentu keberhasilan usaha akomodasi. Artikel yang kelima yaitu strategi pemasaran akomodasi di era digital. Penulisnya Lestari Widianingsih 2022, bersumber dari Jurnal Komunikasi dan Pariwisata Volume 2 Nomor 3. Berisikan tentang yang pertama, pemasaran digital menggunakan media sosial. Yang kedua, optimalisasi situs pemesanan online. Yang ketiga itu pentingnya ulasan pelanggan dalam membangun reputasi. Dan yang terakhir, strategi konten visual untuk menarik wisatawan. Artikel yang keenam yaitu dampak ekonomi akomodasi terhadap masyarakat lokal. Penulisnya Hendra Wijaya 2021, bersumber dari Jurnal Sosial Ekonomi Pariwisata Volume 5 Nomor 2, bertopik dampak ekonomi akomodasi terhadap masyarakat lokal. Isi ringkasan utama dari artikel ini yang pertama, dampak ekonomi positif akomodasi bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, pertumbuhan usaha pendukung seperti kuliner dan transportasi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Artikel yang ketujuh itu tantangan dalam pengelolaan akomodasi. Penulisnya Siti Rahmah 2023, bersumber dari Jurnal Manajemen Usaha Pariwisata Volume 4 Nomor 1. Isi utama dari artikel ini, persaingan ketat antara penyediaan akomodasi. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia terampil. Yang ketiga yaitu perubahan tren dan preferensi wisatawan. Dan yang terakhir kebutuhan inovasi berkelanjutan untuk bertahan. Artikel yang ke-8 yaitu inovasi dan tren akomodasi modern. Penulisnya itu Andi Prasetyo 2022, bersumber Jurnal Inovasi Pariwisata Volume 3 Nomor 2, bertopik inovasi dan tren terkini dalam industri akomodasi. Ringkasan utama dari
artikel ini. Yang pertama, konsep akomodasi ramah lingkungan atau eco-friendly accommodation. Yang kedua itu digitalisasi layanan, check-in online, smart room, aplikasi mobile. Dan yang ketiga itu personalisasi pengalaman tamu melalui teknologi dan data. Dan yang terakhir, tren desain modern yang mengutamakan kenyamanan dan estetika. Artikel yang ke-9 yaitu akomodasi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penulisnya Nur Aisyah 2023, bersumber dari jurnal Ekowisata Indonesia volume 2 nomor 4. Isu utama dari artikel ini yang pertama, efisiensi energi dalam pengelolaan akomodasi. Yang kedua itu pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Ketiga, pelestarian budaya lokal dalam operasional. Keempat, konsep pariwisata hijau dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, praktik ramah lingkungan untuk masa depan. Dan yang artikel terakhir, pengembangan akomodasi desa wisata. Penulisnya Yogi Saputra 2021, bersumber jurnal pemberdayaan masyarakat pariwisata volume 1 nomor 3. Isi utama dari jurnal ini yaitu keberhasilan desa wisata, penganggaran dan pengelipuran dalam pengembangan akomodasi berbasis masyarakat, serta manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan bagi warga lokal. Kesimpulannya, akomodasi berperan kunci dalam kenyamanan wisatawan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan memahami berbagai jenis akomodasi, standar pelayanan, serta dampak ekonomi dan solusinya, kita dapat lebih bijak dalam mengolah dan memanfaatkan sektor ini untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Memahami teori dan praktik dari berbagai artikel ilmiah memperkuat wawasan edukasi kita tentang industri akomodasi, inovasi berkelanjutan, digitalisasi, dan penerapan standar tinggi menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang di era pariwisata modern. Baik, itu presentasi dari saya dengan mereview 10 artikel tentang akomodasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.